60 sampai 70% teh yang sudah rename. Mbak Iva Melsa belum di rename. Mas Zaini Murtaki tidak underscore ya, tapi tanda strip. Mas Zainul Mufid, Sukandar. Silahkan dilengkapi dengan domisilinya. Jadi nanti dikenali kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri ya, mancanegara lokal. Ya, 1 menit lagi. Sudah pada siap? Siap. Insya Allah siap nih. Gak apa-apa ya, masih ada 1-2 yang belum merename. Baik, sudah jam 8 pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali di malam hari ini saya bisa berada di hadapan Bapak, Ibu, teman-teman semua yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena di malam minggu ini, di malam minggu seperti ini, teman-teman masih mau mengalokasikan waktunya. Kalau saya bilangnya bukan mengalokasikan, tapi menginvestasikan waktunya untuk belajar. Padahal biasanya malam minggu itu enaknya ngapain ya? Enaknya santai-santai, nonton gitu ya. Tapi Masya Allah semua mau menginvestasikan waktunya untuk belajar. Baik, beruntung sekali kita semua hari ini hadir di sini karena materi yang akan kita terima malam ini adalah materi yang luar biasa yang mungkin merupakan jawaban atas doa-doa kita semua. Dan sebelum kita memulai materi ini, mari kita ucapkan basmalah bersama untuk Muslim. Dan yang untuk non-Muslim, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tema malam ini adalah temukan rahasia bagaimana memulai bisnis di era digital tanpa perlu modal besar, bahkan langsung bisa menghasilkan. Pasti teman-teman semua pada bertanya-tanya ya dalam hati, bagaimana sih caranya bisa menghasilkan tanpa perlu modal besar? Di era digital ini, di era yang sementara untuk pekerjaan-pekerjaan yang offline, mungkin banyak yang sudah gulung tikar, bahkan banyak yang sudah di PHK dan dirumahkan. Tetapi bagaimana di era digital ini ternyata masih bisa menghasilkan. Berarti masih ada harapan cerah gitu ya di zaman sekarang ini. Teman-teman semua mungkin ada banyak yang baru di antara teman-teman semua yang baru pertama kali mengikuti webinar Digital Revolution ini. Jadi webinar Digital Revolution ini diadakan oleh aksenprofit.com bekerja sama dengan Digitalpreneur Academy. Nah, di dalam webinar ini nanti kita akan mendapatkan berbagai materi mengenai dunia digital. Materi ini akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa, audiens yang luar biasa, materi yang luar biasa tentunya akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi dari digital. Beliau Syariah Business Coach. Beliau juga founder Digitalpreneur Academy. Beliau adalah Ketua Koperasi Indonesia Tanpa Riba dan beliau adalah co-founder Accent Profit. Beliau juga elite team dari Entrepreneur ID. Dan satu lagi beliau adalah penulis buku Menembus Batas. Di tengah kesibukan yang banyak ini, beliau mau mengalokasikan waktunya untuk berbagi dengan kita semua. Baiklah teman-teman, saatnya online-kan bisnismu. Mari kita sambut
Coach Helmi Ardian. Silakan Coach. Oke. Maaf. Coach. Halo Teh. Suara jelas nih? Iya, iya. Jelas. Sehat, Coach? Jelas. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Udah 90 orang ini ya. Iya, saya belum sertifikat nih. Oke. Mantap. Makin malam nanti makin hot gitu ya. Oke, gimana, udah siap ini? Siap, Coach. Siap banget. Oke, baik ya. Kita mulai. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, di malam minggu yang penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan, ini saya ngelihat Bu Luhur kayaknya lagi semangat ini ya. Bu Luhur, Mas Yayak ya, teman-teman yang lain, ini luar biasa ya, selalu setia membersamai kita semua untuk terus belajar ya, bertumbuh bersama gitu ya. Nah teman-teman ya, di kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana saatnya kita mengonlinekan bisnis kita ya. Namun seperti biasa sebelum memulai acara ya, karena di sesi saya adalah sesi yang harus atraktif ya, saya minta teman-teman untuk turut berpartisipasi aktif ya. Jadi teman-teman grup belajar bisnis digital sudah dibuka di Telegram. Saya pengen tahu yang ikut kelas malam ini siapa aja. Tugas teman-teman seperti ini. Nama panggilannya siapa? Biar sambil kenalan nanti ya. Kemudian domisilinya di mana ya, bukan alamat lengkap ya, domisili itu ya maksudnya di kota mana, kabupaten mana, kalau TAAP mungkin di kecamatan mana gitu ya. Ya. Kemudian kalau teman-teman punya bisnis, sebut ini bisnisnya apa, biar kita tahu, bukan jangan sampai nyebarin link ya, maksudnya sebutin bisnisnya apa, di bidang apa dan sebagainya. Kemudian terakhir grup Telegram bisnis ya, belajar bisnis digital. Nah ini teman-teman, jadi yuk sama-sama kita interaksi, sama-sama kita panaskan suasana malam hari ini supaya semangat, antusias. Silahkan seperti ini. Yuk teman-teman semua, silahkan. Ya, udah dibuka ya Mas Ayak ya? Belajar Sudah. Oh, udah ya, udah rame nih. Yes. Okay. Tulis nama panggilan, domisili, bisnis apa, dan tulis di belakang saya sudah belajar di grup bisnis kita. Ya ini udah dari Sidoar. Ya ini laptop. Ada Mas Yayak dari Lumajang belajar bisnisnya digital marketer katanya gitu. Mas Fauzan. Terus jangan lupa ditulis ya. Ada Pak Roni Jahroni dari mana nih? Dari Cirebon. Bisnisnya produk digital katanya. Ya, siap belajar coach. Pak Hendra, Abah.
Domisili Tangerang, sudah siap belajar juga. Terus apa lagi nih? Ada Kang Josi dari Bandung, udah siap belajar. Ada Ibu Eli dari Digital Marketing, siap belajar. Ada Pak Ipul dari Ponorogo. Oke, mudah-mudahan sinyal di saya bagus, karena saya lihat videonya di sini mati semua nih. Jelas nggak dari saya? Ini. Nggak putus ya? Jelas. Oke. Nah, oke, sudah oke semua ya. Baik. Kok suaranya kayak ini? Sudah siap semua ya. Siap, Coach. Siap. Live streaming di YouTube ya, mudah-mudahan sinyal saya bagus nih ya. Robot. Saya cari Oke, sekarang gimana, Teh? Masih putus-putus. Ini baru mulai sudah ini ya. Sudah ada tantangan. Oke, siap. Sudah ada tantangan. Oke, padahal cuaca cerah ini. Ya. Ya, biasa kalau misalnya suatu kebaikan itu katanya setan nggak ridho, jadi suka diganggu gitu. Partisipan nggak, kita biasanya 100 lebih juga sih. Ya nanti insya Allah kita akan live YouTube juga, mungkin mudah-mudahan kalau nggak ada halangan ya. Masih belum jelas, Teat? Udah jelas, Gus. Nah ini udah jelas, Coach. Oke, boleh ya, videonya dimatiin semua ya, biar mungkin bisa jadi apa koneksinya terhambat nih ya. Oke. Siap. Oke, sip. Oke, berarti udah oke ini ya? Sudah, Coach. Lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Tema hari ini kita akan ngobrolin, sharing tentang bagaimana saatnya kita mengonlinekan bisnis kita ya, supaya harapan saya adalah kita semua bisa sukses berbisnis di era digital ya. Nah ini teman-teman ya, yang perlu saya sampaikan bahwa ya kenapa saya membahas tema ini, karena di kondisi sekarang ini benar-benar kita semua harus berkreasi itu kan, cari ide-ide, cari peluang-peluang, dan saat ini yang cukup menjanjikan adalah
bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang dari online gitu ya. Nah, tadi perkenalan saya udah ya, Teh Ap ya. Mungkin ini salah satu karya saya yang saya tulis ya. Hari ini saya mau coba bagikan satu giveaway Teh Ap, buku Menembus Batas. Ya, jadi teman-teman yang menyimak sampai selesai nanti ada satu hadiah buat teman-teman yang mendapatkan kesempatan buku Menembus Batas dari saya gitu ya. Oke, nah teman-teman ya seperti biasa di seminar-seminar Digital Revolution ya, saya selalu memulai dengan hadis di sini ya. Boleh Teh dibacain Teh? Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi bayangkan teman-teman sekalian berkumpul 100 orang lebih ya. Ini kapasitas Zoom saya bisa sampai 300 orang gitu ya. Ada 100 orang yang malam ini belajar bareng-bareng ya. Dikala orang lain mungkin tadi seperti Teh Ap sampaikan sedang Teh Ap? Nonton sinetron apa Teh yang kekinian sekarang ya? Si Maskal ya katanya. Ya. Jadi dikala teman-teman mungkin harusnya beristirahat, berkumpul keluarga, tapi malam ini teman-teman belajar bersama ya. Jadi mari kita sama-sama luruskan niat dan luaskan niat semata-mata karena Allah kita berkumpul di forum malam ini. Niatkan untuk belajar, maka insya Allah jalan surga akan dimudahkan ya. Oke, teman-teman, kenapa tema yang saya ambil di malam hari ini adalah tentang saatnya kita go online ya. Latar belakangnya karena kita tahu ya, di 2021 ini saya pikir sudah tidak ada lagi ya pandemi corona, wabah yang luar biasa dahsyat ya. Bahkan di pekan ini ya, teman-teman, keluarga saya sedang diuji ya, ibu saya saat ini sedang terpapar oleh corona ya. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan keluarga saya khususnya dan semua yang ada di Indonesia pada umumnya yang hari ini diuji sakit, termasuk salah satunya kena pandemi corona, saya doakan semoga semuanya diberikan kesehatan tanpa kekurangan apapun ya. Oke. Nah, teman-teman, saya cerita seperti ini kenapa? Karena kalau kita tidak bergerak online ya, maka yang terjadi apa di kondisi seperti ini? Banyak usaha-usaha, karena saya adalah penggiat koperasi gitu ya. Banyak usaha-usaha yang akhirnya harus terpapar oleh adanya pandemi corona ya. 50% UMKM itu diperkirakan gulung tikar ya. Bahkan 70%-nya adalah mati suri gitu teman-teman ya. Dan yang paling prihatin juga teman-teman, ini salah satu artikel yang saya peroleh di internet, ada 1.500 orang yang akhirnya mereka terpaksa harus di PHK ya, gara-gara kondisi cash flow perusahaannya sudah tidak sehat ya. Jadi ini adalah latar belakang kenapa jangan nunggu dulu kehidupan makin sulit baru kita mulai mencari peluang. Justru seperti yang tadi disampaikan oleh moderator kita ya, semoga malam hari ini adalah malam yang penuh keberkahan ya, malam di mana mudah-mudahan jawaban dari doa-doa Anda terwujud di momen malam hari ini ya, di mana teman-teman bisa mendapatkan peluang usaha, bisa mendapatkan penghasilan melalui internet dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ini ya, perhatikan ini ya. Jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong, Kakak. Oke, ya, kelihatan nggak videonya barusan? Iya, Coach. Kebayang nggak ya di kala orang sedang menghindari kerumunan, justru karena urusan masalah perut, masalah cari penghasilan, orang rela berkerumun massal gitu ya untuk melamar pekerjaan ya. Ini sesuatu hal yang miris sekali teman-teman ya. Suatu hal yang miris di mana ya tadi gitu kan, kondisi karena krisis ya akhirnya orang terpaksa harus tanda kutip ya beresiko untuk mengabaikan perintah dari pemerintah untuk tidak berkerumun. Ya sementara tadi teman-teman lihat sendiri ya, orang rela berdesak-desakan untuk apa? Untuk mencari penghasilan dengan cara melamar pekerjaan ya. Maka teman-teman ya silahkan dicatat kalau ini bisa jadi inspirasi atau ide-ide itu kan, atau wawasan buat teman-teman. Ada 3 hal ya, ada 3 hal yang menjadi dampak
dari adanya krisis saat ini ya. Yang pertama ini konsekuensi yang tidak bisa kita hindari adalah akhirnya masyarakat banyak yang menurun tingkat daya beli ya. Jadi daya belinya semakin rendah ya. Nah, ini yang menyebabkan orang akhirnya menahan uangnya untuk melakukan pembelian transaksi-transaksi keuangan gitu ya. Cuman saya punya prinsip begini. Untuk meningkatkan daya beli, maka tingkatkanlah daya jual. Nah, ini boleh nih dibikin status nih. Ya, teman-teman nih. Bagus nih kata-katanya ya. Nih. Untuk meningkatkan daya beli, tingkatkanlah apa tahap? Daya jual. Ya. Jadi supaya jadi intinya mampu beli gitu ya. Gitu dia. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi ya. Boleh daya beli menurun, tapi kencengin daya jual. Karena kalau jualannya kenceng, insya Allah daya belinya pun semakin bagus gitu ya. Nih teman-teman. Ya, jadi supaya jualan, apalagi sekarang udah dimudahkan dengan online gitu ya. Oke, yang berikutnya teman-teman. Yang berikutnya adalah ini miris sekali ya. Tadi siang saya dijapri salah satu sahabat saya dikala di momen tahun 2021 ada sekitar 155 triliun. Ini tadi data yang saya peroleh nih ya. Ada dana 155 triliun ya yang digulirkan dalam transaksi pinjaman online. Nah, ini ngeri nih ya. Atau saya sebut transaksi ribawi. Nah, ini teman-teman. Ada dana berputar kurang lebih 155 triliun ya digunakan berputar uang untuk transaksi pinjaman online ya. Maka ini yang mengerikan, ini yang menyedihkan teman-teman ya. Karena saya sudah hampir 10 tahun sebagai penggiat anti riba. Maka tadi ya kondisi krisis seperti ini menyebabkan orang akhirnya terjerat hutang dan riba ya. Ini miris sekali gitu ya yang terjadi saat ini, di mana orang akhirnya harus berhutang ya, bahkan hutangnya bukan hutang halal, tapi justru hutang yang diharamkan gitu ya. Dan yang terakhir dampak dari krisis ini adalah menurunnya kepercayaan diri atau krisis mental. Ya, jadi banyak masyarakat yang terkena krisis mentalnya, menganggap bahwa kayaknya hidup sudah tidak punya harapan lagi, ya kan? Hidup sudah tidak punya peluang lagi. Akhirnya apa? Mereka pesimis ya. Mereka meratapi keadaan. Maka malam hari ini teman-teman, makanya kenapa saya semangat ya malam hari ini hadir di hadapan teman-teman sekalian. Maka pilihannya ada dua. Mau melihat ini sebagai sebuah masalah atau justru melihat ini sebagai peluang ya teman-teman gitu ya. Jadi apa bedanya coach antara melihat ini sebagai masalah dengan melihat ini peluang? Nah, ini yang membedakan apa bedanya antara orang yang optimis ya. Nih. Orang yang optimis dengan orang yang pesimis ya. Supaya semua berinteraksi, silahkan tulis di Telegram ini, di Telegram Belajar Bisnis, silahkan tulis seperti ini ya. Optimis adalah orang yang mampu melihat peluang di balik masalah. Boleh tinggal disalin teman-teman nih di chat Telegramnya nih ya. Jangan di Zoom, ya di Zoom khawatirnya jadi agak lambat ya. Karena koneksi di sayanya kemungkinan ini tidak terlalu stabil ya. Oke, sementara orang pesimis adalah orang yang melihat masalah di balik peluang yang ada. Ya, oke, teman-teman, silahkan ya teman-teman tulis kata-kata ini di Telegram, yo, biar teman-teman interaksi.
Ya, optimis itu apa? Optimis adalah orang yang mampu melihat peluang di balik masalah, sementara orang pesimis adalah orang yang melihat masalah di balik peluang yang ada. Gitu teman-teman. Ya. Oke, coba Teh Aap, sudah mulai nulis apa belum Teh? Nah, ini ada nih ya, pinjaman fintech. Wah, ngeri banget ini, ngeri banget. Ini ada yang share link. Wah, dahsyat banget ya, teman-teman. Ngeri banget nih ya. Mudah-mudahan saya doakan ya, teman-teman yang hadir ikut kelas saya malam hari ini ya, dijauhkan dari transaksi-transaksi yang diharamkan. Salah satunya adalah transaksi ribawi ya. Oke, gimana Teh Aap? Sudah mulai pada nulis? Oh, Teh Aap dikunci di suaranya nih, belum dinyalain audionya dari tadi. Sudah banyak yang nulis, Coach. Bukan. Ada ya. Tuh, dari Kang Josi, betul. Tadi saya dapat info dari Kang Josi. Ngeri banget, teman-teman ya. Pending dana tembus sekian triliun. Wow, ya. Ngeri banget ya. Udah ada 55 triliun ya, banyak orang yang hidupnya akhirnya ya. Maka teman-teman yang menjadi PR kita adalah teman-teman mau pilih mana ya, mau pilih menjadi orang yang optimis atau mau pilih menjadi orang yang pesimis. Maka pilihannya saya yakin putus Coach. Oke, biar ini memang ini saya sinyal ini udah mulai hujan nih di Bandung nih, di rumah saya nih. Halo guys. Masih putus. Sekarang gimana? Putus-putus. Iya, masih putus-putus. Yang lebih pada di ini nggak Teh? Yang bisa bantu videonya pada di mata. Gimana Coach, kurang jelas suaranya? IndiHome kayaknya emang lagi nih, di rumah saya juga kurang stabil nih pakai IndiHome. Di laptop saya nggak bisa dinyalain malah. Ya, sudah ada lebih dari 5 orang yang tulis di belajar bisnis. Ada Rizky ini atau Mas ya? Kak Rizky deh biar nggak ada laki atau perempuan ya. Kak Rizky, ada Kak Hadi, ada Kak saya, ada Pak, ada Kak Deliar, ada Kak Papu, kayak Kak, ada Kak Natalia, ada Bu In, ada Linda, ada Pak Pau, ada Mas Pau, ada Pak Arif Hidayat. Ini udah pada ngisi, ini udah ada 50 orang lebih nih yang ngisi. Jadi optimis adalah orang yang mampu melihat peluang di balik masalah, sedangkan pesimis adalah orang yang melihat masalah di balik peluang yang ada. Katanya gitu. Biasa nih kita sinyal nih.
Udah jelas apa belum nih? Kosemanya belum bersuara. Ya, Paman Tel. Suara saya masih putus-putus, malah nggak ada suaranya kok. Kalau di saya. Oh, suara saya juga putus-putus ya. Bu Luhur biasanya lancar, Bu Luhur. Suara Teh Aap lancar kok. Suaraku lancar. Iya, lancar kok. Anu, Teh Aap. Oh iya. Mungkin kayaknya sih Coach Awi biasanya harus di restart dulu. Betul. Semua suara nggak jelas. Iya benar Bu Tari emang. Benar-benar. Link YouTube udah saya share di itu tadi. Saya share lagi. Di grup belajar bisnis. Oke, Teh Aap gimana sekarang? Cakus. Sip, lancar kok. Oke, sip ya. Kita lanjut ya. Siap. Ya. Bismillah ya, mudah-mudahan kita berdoa ya. Semoga Allah ridho dilancarkan sinyalnya ya. Oke, so teman-teman, mari kita sama-sama siapkan diri untuk berubah ya di 2021 ini ya. Kalau nggak berubah, berarti siap-siap punah ya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang akan menjadi tren di tahun 2021? Maka tren yang akan makin booming di tahun ini adalah tren digital marketing. Ya, jadi teman-teman bersyukur yang malam hari ini bisa hadir. Kenapa? Karena kita on the right track. Kita di track yang benar, ya, di track bahwa saatnya kita beralih ke dunia digital, ya. Maka peluang-peluang apa yang bisa muncul? Ini kata-kata yang bagus, ya. Kata-kata yang saya dapetin dari pakar digital marketing, dikatakan bahwa lihatlah kemana arus akan pergi dan tibalah di sana lebih dulu. Ya, jadi teman-teman temukan trennya sedang mengarah kemana dan teman-teman ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Jadi yang penting adalah teman-teman ikut arus, ya, ikut arusnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan, ya. Oke, sip. Berarti udah oke ya, Teh Aap ya. Ini biar lebih enak, udah oke? Oke, Coach. Sudah oke. Oh, siap. Mantap, jos. Nah, teman-teman ini. Jadi, teman-teman, ya, uang datang dari peluang. Nah, ini nih, teman-teman nih ya. Catat lagi nih insight-insight-nya ya. Jangan hanya yang di slide ya. Ini, teman-teman. Uang datang dari peluang. Ya, oke. Dan peluang datang dari ketenangan. Ya, jadi teman-teman kalau kitanya tenang, maka sekali lagi akan banyak muncul ide-ide yang segar ya. Jadi kalau teman-teman pengen dapetin uang saat ini, maka carilah peluang. Nah, peluang itu akan muncul kalau diri kitanya tenang ya, nggak panik, nggak apa ya. Apa selain panik apalagi ya? Panik atau kenapa? Nggak gerasa-gerusuk. Ya, nggak gerasak-gerusuk gitu kan, benar-benar jiwanya tenang. Jadi apapun kondisi saat ini, teman-teman, mari kita memohon kepada Allah supaya diberikan jiwa yang tenang. Kenapa? Karena kalau jiwanya tenang, akan mampu melihat peluang. Ya, kalau mampu melihat peluang, maka uangnya pun akan berdatangan, gitu ya, teman-teman sekalian. Maka peluang yang ada saat ini, teman-teman lihat di sini. Pengguna internet di tahun 2020 ini 175 juta orang, ya. Dan dahsyatnya di tahun ini di 2021 di bulan Januari 2021 sudah mencapai 196 juta orang pengguna internet. Apa poinnya kalau ngelihat seperti ini? Poinnya adalah inilah dunia online
atau dunia yang berhubungan dengan internet ini akan menjadi tren yang sangat luar biasa dan teman-teman bisa melihat peluang yang dahsyat ya. Bahkan Bill Gates ngomong ini, jika kamu punya bisnis tapi belum di-on-kan, siap-siap bisnisnya punah. Siap-siap bisnisnya tenggelam. Ya, jelas ya, Tehap ya. Jadi kalau nggak online kan bisnisnya, maka bisnisnya bersiaplah untuk tergilas, bersiaplah untuk discern atau punah. Nah, maka teman-teman ya malam hari ini yuk yang punya bisnis nih, ya tadi kan bisnis teman-teman sudah chat di mana di Telegram. Mulai sekarang bisnisnya mulai berubah ya strateginya dari cara-cara tradisional mulai berubah ke cara-cara apa? Ini teman-teman, boleh dicatat. Ya, peluang apa, teman? Ya, dari teman-teman produk sendiri, saya sendiri menyarankan ke teman untuk hindari sektor produksi. Ya, sekali lagi hindari sektor produksi. Ya, teman-teman di chatnya. Hindari di kala krisis. Ya, di kala krisis hindari sektor produksi. Nah, ya, kecuali teman-teman kuat digital. Jadi, teman-teman mau sekarang ini ke dunia bisnis ya, di kala krisis ya hindari sektor penting ya, penting sektor penting. Ya. Kenapa teman-teman? Karena ada biaya-biaya nih teman-teman. Karena ada biaya-biaya. Satu ya, biaya tenaga kerja. Ini udah belum jualan, udah harus ada biaya ya, biaya tenaga kerja ya. Berikutnya apalagi biaya bahan baku. Ya, terus apalagi biaya operasional ya, meliputi apa? Sewa kantor ya kan? Sewa kantor, peralatan dan sebagainya ya. Belum apalagi ya, biaya apa namanya sistem teknologi informasi. Ini udah biaya yang sangat besar ya. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman sekarang mau terjun ke dunia online ya, ke dunia digital, sekali lagi saya memberikan saran buat teman-teman untuk menghindari produksi ya. Berarti apa coach? Nah, kalau kayak gitu daripada teman-teman produksi ya, istilah saya tuh gini. Sell it before you do it. Ya. Jualan aja dulu ya. Baru bikin produk sendiri. Kelihatan ya di layar? Kelihatan coach. Kelihatan. Oke, alhamdulillah sinyal stabil ya. Oke, alhamdulillah ya. Makanya doanya insya Allah ini doanya mustajab yang ada di sini ya. Ya Allah, mudah-mudahan sinyal lancar. Oke, ini saya sengaja nggak nunjukin video ya supaya menghemat ini ya. Mudah-mudahan sinyalnya makin stabil gitu. Ya, oke. Nah, teman-teman, ini ada beberapa peluang. Boleh dicatat ya. Teman-teman bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper, atau sekarang lagi tren affiliate marketer, ya, YouTuber. Nih kalau teman-teman melihat peluang ini, atau bikin konten, ya, karena sekarang konten is king. Jadi orang sekarang nyari profesi yang banyak dicari adalah mereka-mereka yang mampu membuat konten yang bagus, ya. Atau jasa desain, ya, teman-teman bisa mengambil peluang sebagai jasa membuat sebuah desain yang menarik, ya. Oke, apa namanya, creative design, video maker, ya, copywriter, dan jasa membuat website. Ini yang lagi kekinian sekarang ya, lagi rame ya. Penghasilan yang saat ini sedang rame adalah karena orang pada berbondong-bondong ke online. Maka ya teman-teman, maka ya, jasa pembuatan website itu semakin diminati ya, gitu teman-teman. Wah ini bagus nih chat dari Mas Satrio. Wah ketika turun hujan adalah waktunya kita berdoa yang doanya adalah doa mustajab. Thank you Mas Satrio memberikan buat semua ya. Oke, silakan teman-teman ya kita berdoa.
negara kita yang kita ini damai, sejahtera, dengan. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin antara menanya antara reseller, dropship, MLM, dan affiliate marketing. Ini jenis-jenis bisnis yang lagi rame sekarang. Teman-teman boleh memilih yang mana gitu kan. Kalau reseller, teman-teman harus ngirim produk sendiri. Dropship nggak perlu ya, toko atau merchant-nya. MLM stokis yang ngirim ya atau membernya. Affiliate merchant. Maka saya saat ini lebih banyak orang di ya. Kenapa? Karena yang paling memungkinkan bisa dijalankan oleh lebih banyak orang ya, karena affiliate lebih fleksibel ya. Nanti ada sesi khusus pembahasan affiliate marketing ya. Ya, reseller, dropship nggak perlu, MLM bisa iya, bisa enggak, affiliate nggak perlu stok produk. Artinya teman-teman, ini bahan yang teman-teman dapatkan ya. Kemudian customer service ya, nih di reseller, di MLM iya, di affiliate perlu ada S ya. Kemudian ada interaksi dengan customer. Harus selalu berinteraksi, sementara di affiliate tidak selalu, karena di-handle oleh pihak dari vendornya. Ya, ada passive income, reseller, dropship nggak ada, MLM, affiliate ada. Ya, di reseller sama dropship ya tidak ada apa namanya tutup poin, di MLM ada tutup poin, di affiliate tidak ada tutup poin. Ya, dan yang terakhir, teman-teman sebagai wawasan, jadi reseller, dropship, MLM kecenderungan biasanya terikat ya, sementara jadi affiliate adalah apa namanya jauh lebih fleksibel. Maka saya sarankan ya bagi teman-teman di antara beberapa peluang yang ada di sini, ya tadi ya ada banyak jadi video maker, content designer dan lain gitu ya di sini nih ya. Teman-teman kalau mau lebih mudahnya adalah tadi bisa menjual jasa, atau kalau teman-teman tidak punya skill khusus, teman-teman bisa menjadi seorang affiliate marketer ya, memasarkan produknya orang lain menggunakan link internet yang sudah disiapkan oleh pihaknya ya. Nanti ada bab khusus. Nah, teman-teman ini contoh ya. Contoh ketika saya terjun ke dunia affiliate marketing ya, alhamdulillah teman-teman saya memulai pertama kali ikut kontes, pertama kali saya masuk juara 3 waktu itu ya, dapat 10 juta apa 20 juta ya dalam waktu nggak nyampe 2 pekan ya. Kemudian di bulan Agustus alhamdulillah saya juara 1 nasional sebagai seorang affiliate top affiliate marketer. Kemudian pedagang tajir saya juara juga, kelas orderan, mentoring, organic marketing dan beberapa kontes-kontes yang lain gitu ya. Jadi teman-teman boleh kalau di masa seperti ini teman-teman bisa menjadi affiliate marketing ya. Tinggal cari di luaran sana apa saja sih affiliate yang teman-teman ikut, karena enaknya affiliate dan kelihatan ya teman-teman bisa ikut affiliate manapun ya. Lebih spesifiknya adalah membangun bisnis teman-teman supaya segera di online ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau ebook bagi-bagi ebook sudah ya Teap ya? Ya, sudah tadi waktu pendaftaran ya. Nah, waktu pendaftaran. Ini kalau teman-teman beberapa seminar sering sebelumnya yang ini 5 penjualan ya. Teman-teman boleh kalau mau e-booknya kesalahan orang ikut berbisnis lewat online itu ya, kesalahannya ada di e-book ini. Ini teman-teman bisa dapetin e-book secara gratis, di save nomor saya, kemudian nggak boleh cukup kata-katanya jualan. Nah, teman-teman bisa dapetin gratis nih ya, buku electronic book ya. Ini 5 aturan dari Entrepreneur ID. Bagus banget bagi para pemula yang mendapatkan e-book ini secara gratis ya. Maka teman-teman untuk segera terjun ke bisnis, maka beberapa hal yang teman-teman siapkan. Segala sesuatu ada caranya, segala sesuatu ada ilmunya. Jangan sampai mau bisnis tapi nggak ada ilmu gitu. Ya, yang belum dapat tadi saya nomor WA saya sini ya. Nah, kalau teman-teman ngisi absensi itu adalah nomor WA saya khusus dari WA pribadi saya ya. Silakan ketik jualan, nanti akan mendapatkan e-book ini secara gratis ya. Oke, teman-teman sekalian, maka
catat ini nih. Ada 3 hal yang harus teman-teman siapkan ketika mau terjun ke dunia bisnis, ya, ke online. Yang pertama, siapkan mindset-nya. Yang kedua, siapkan produknya. Dan yang ketiga adalah siapkan market. Yang ketiga adalah siapkan produknya, ya. Oke. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. 3 hal ini akan saya kupas di slide berikutnya. Gimana, Coach, caranya memulai bisnis online? Ya, teman-teman silahkan dicatat nih. Ya, yang pertama ya, karena kita ngomongnya mindset dulu ya dari sini nih. Kita akan bedah jadi lebih dalam lagi ya. Oke, pertama teman-teman, ketika teman-teman terjun ke dunia online, perbaiki dulu mindset-nya ya, mindset-nya atau pola pikirnya ya. Mindset-nya adalah hayu bangun mindset yang positif. Nah, saya bahas dulu dari mindset yang negatif ya. Mindset yang menghambat diri, keyakinan yang menghambat diri. Ini sering terjadi. Siapa di sini yang pernah ngalamin kondisi seperti ini begitu mau terjun ke dunia online? Ya, saya gaptek, saya nggak bisa jualan. Tolong tulis di chat Zoom sekarang, kita tes. Mudah-mudahan chat Zoom-nya lancar. Ya, teman-teman, siapa yang pernah mengalami atau mungkin saat ini merasa seperti ini? Saya gaptek, saya nggak bisa jualan. Tuh, ada nih, Mas Anugrah tuh. Ya kan? Yuk, teman-teman, saya pengen tahu nih. Ada masalah apa nih ketika teman-teman mau mulai bisnis digital nih, bisnis online? Punya modal. Wah, Teh Deliar. Teh apa Akang ya? Dari Tasikmalaya. Woi, nggak punya modal. Saya gaptek. Aduh, gaptek. Tuh, kan bener. Ya, tuh, saya bedah dulu. Saya bisa jualan, saya punya modal, gaptek. Aduh, ini repot. Gaptek dikit berarti pinternya banyak, enggak gapteknya banyak. Saya nggak bisa jualan, gaptek Coach, malas intinya, kurang ilmu. Oke, yes teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada mindset seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Ubah mindset-nya jadi mindset positif, ya. Oke, kita bahas THA, ya. Kita bahas dulu. Tadi apa Teh? Nomor 1, gaptek ya. Gaptek ya. Oke, cara mengatasi gaptek, tanamkan kepikiran seperti ini. Apa tadi Teh? Yang negatifnya apa? Ya. Yang negatif apa? Gaptek ya. Ya, gaptek. Saya gaptek. Langsung teman-teman. Sugestikan ke dalam diri kata-kata seperti ini. Tidak ada yang gaptek. Ya. Yang ada adalah orang yang kurang tekun dalam belajar. Nih, teman-teman. Putus-putus, Teh? Lancar, Coach? Oke ya. Oke, lancar ya. Oke, sip ya. Oke, tidak ada yang gaptek ya. Yang ada adalah orang yang kurang tekun dalam belajar. Berarti kalau teman-teman merasa gaptek, berarti solusinya apa? Harus tekun belajar nggak? Ya. Iya. Oke, apalagi Teh yang negatif tadi Teh? Udah tua ya tapi. Wah, saya terlalu tua. Oh, oke. Kalimat positifnya apa nih teman-teman? Ya, sugestikan. Bukan masalah usia yang menentukan kesuksesan, tetapi ya mereka yang bersungguh-sungguh yang akan berhasil dalam setiap aktivitasnya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi langsung kalimat pembaliknya. Ya, mentalnya harus dikuatin ya. Oke. Apa tadi? Ya nggak bisa jualan ya? Ya, nggak bisa. Oke, saya nggak bisa jualan. Oke. Oke, yang tentang market nanti kita bahas. Ini kita mindset dulu ya, mindset dan pola pikir dulu. Nanti market berikutnya. Saya nggak bisa apa tadi? Nggak bisa jualan. Jualan. Ya, oke. Oke ya. Tidak ada yang tidak bisa jualan, ya. Yang ada adalah ilmu yang kurang memadai. Berarti, ya teman-teman, ketika teman-teman belajar, ilmunya makin banyak, kira-kira jualan bisa dipelajari nggak?
Bisa banget. Tuh kan ilmu yang kurang memadai. Ya namanya belum ada ilmu. Contoh TAAP nih, masuk kuliah kedokteran, baru belajar setengah semester. Kira-kira disuruh praktek teh. Kira-kira stres nggak teh? Bukan stres, nggak bisa jalan, Coach. Nggak bisa jalan, nggak bisa dapet ya karena ilmunya belum ada, teman-teman. Jadi bukan masalah nggak bisa jualan, bisa jadi karena ilmunya yang kurang. Maka perlu ada pembelajaran. Tadi yang nggak punya modal siapa nih? Nggak punya modal. Saya nggak punya modal. Ya. Nih ilmu bagus nih dari guru saya nih. Kalau nggak punya modal ngapain nih? Ya. Satu. Ya. Jadi supaya teman-teman nggak punya modal, salah satu yang dikatakan oleh guru saya ini pakai bahasa ini ya, there is no lack of money, ya, it's only lack of an idea. Ada yang artinya nggak? Oh, jual ginjal, masya Allah, ya, oke. Wah. Coba THAP apa artinya nih? There is no lack of money, it's only lack of an idea. Apa ini? Tetap semangat. Tidak ada kata tidak punya uang. Yang ada adalah tidak ada ide. Kekurangan ide, kan gitu ya? Jadi contoh nih teman-teman ada peluang bisnis, modalnya katakanlah 5 juta, bilang saya nggak ada modal. Tapi ketika dijelaskan bahwa kalau teman-teman dikasih mobil ya Avanza baru ya cukup bayar harganya juta saja, saya yakin uangnya tiba-tiba ada, betul nggak? Diusahain cari ide. Iya kan nggak mungkin kan mobil harga 5 juta kan gitu ya. Anggaplah kalau itu ada yang 5 juta pasti ngupayain ide-idenya muncul. Jadi teman-teman kalau saya selalu mengatakan jangan pernah bilang bahwa teman-teman nggak punya uang. Tapi langsung bilang gini, saya harus cari ide apa ya? Karena uang tuh nanti munculnya dari ide-ide, ya kan? Satu lagi apa tadi yang nanya? Nggak punya apa? Bingung harus dari mana? Berarti kan itu berarti ilmu. Kalau bingung mulainya dari mana, berarti itu mulainya ilmu. Ya, ini lagi dibahas nih Mas Satrio. Mulailah dari benerin mindsetnya, Mas. Ya, oke. Apa tadi kendala-kendala orang ya? Ilmu kurang memadai. Pemalu. Atau sibuk lah ya nih yang banyak nih. Saya sibuk. Sibuk. Ya. Kalau saya bahasa gampangnya. Kalau dengan sibuk membuat Anda menghasilkan uang banyak, silahkan bersibuk ria. Tetapi jika kita mampu berdisiplin, ya, mengelola waktu dan produktif, maka uang akan menghampiri kita. Gitu THAP. Jadi bukan masalah sibuk atau enggak. Sibuk tapi tidak produktif kan buat apa teman-teman? Ya, jadi ayo balikin dulu. Nggak punya bakat bisnis, ya kan itu masalahnya konteksnya di keilmuan. Nggak punya banyak pekerjaan rumah tangga. Oke. Ya pertanyaannya ya banyak kegiatan, bagaimana kegiatannya tetap produktif? Maka perlu ada ilmu-ilmu baru ya. Oke, kita lanjut nih, ya. Lanjut, Coach. Lanjut. Nah, maka teman-teman milikilah mindset yang positif ya. Mindset yang positif seperti ini ya, keyakinan diri yang memberdayakan. Jualan itu menolong dan menyelesaikan masalah orang lain, tetapi kitanya dibayar. Makin banyak jualan, makin banyak bantu orang. Enak nggak teh? Enak banget. Jadi teman-teman sekali lagi yang tadinya punya keyakinan negatif seperti ini ya terlalu tua atau mungkin terlalu muda dan sebagainya ubah bahwa saya sedang membantu banyak orang maka ya Allah berikanlah saya kemudahan dalam memahami sesuatu maka di awal tadi saya bilang ya ilmu qabla amal ya harus benar-benar belajar menuntut ilmu kan gitu ya terus milikilah mindset bahwa jualan itu halal riba itu haram ya maka ini adalah salah satu yang harus teman-teman kuatkan bahwa yuk bisnis online itu adalah sesuatu hal yang
halal, jualan itu halal ya, medianya hanya offline atau online ya. Dan yang terakhir adalah jualan itu profesi mulia. Maka tadi yang nanya, coach mulainya dari mana? Dari sini. Ubah mindset-nya, mindset yang negatif dirubah jadi mindset yang positif. Bisa dipahami teman-teman? Tuh, coach. Tadi Bisa, katakan ya? coach, Yes? masih dibahas kan ya. Kenapa? Apa mau mulai bisnis itu modalnya besar katanya gitu. Oh, oke. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Oke. Apa harus modal besar? Saya justru bagaimana caranya buat pemula bisa mengefisienkan biaya. Contoh dari jadi dropship, itu nggak perlu modal besar. Karena modal besar nggak punya, maka yang harus dibesarin apa? Ya, ilmunya kan? Betul, coach. Jadi bisnis nggak melulu kayak saya aja teman-teman. Saya ya nanti THA juga cerita ya. Dengan modal usaha cuma 300 sampai 500 ribu dalam waktu 2-3 bulan bisa dapat penghasilan kurang lebih 3 sampai 5 jutaan gitu kan. Itu kan bisa apa namanya suatu hal yang menarik gitu ya. Oke, jadi nggak perlu modal besar. Nanti kalau sudah scale up makin gede baru gitu ya. Oke, jadi benerin dulu ya teman-teman, sekali lagi benerin poinnya. Oh ada yang pengen materinya, wah japri aja ke Coach Helmi. Coach minta dong materi ini, boleh. Nanti saya siapkan PDF-nya ya. Oke, yang kedua market. Nah tadi ada yang nanya ini ya TAP ya. Itu kotak apa ya, coach? Apa tuh? Kotak itu. Kotak mana ya? Di layar. Nah, Di layar ya. Nah, teman-teman, yang kedua ya. Oke, suara saya jelas? jelas, coach. Suara jelas. Jelas, oke, sip, thank you. Nah, kalau jadi memulainya, benerin dulu teman-teman, benerin dulu di mindset. Ya, yang kedua adalah kalau mindsetnya udah bener, teman-teman, nih ya, nomor satu ya, cara memulai itu kan. Nomor satu adalah benerin mindsetnya dulu. Ya, kalau mindsetnya nggak beres, nih 90% itu kuncinya di mindset yang bener ya. Benerin mindsetnya dulu. Yang kedua adalah ngomongin market. Kan kebanyakan gini teman-teman, banyak nggak yang memulai usaha, saya mau jualan apa? Nah kebanyakan kan kayak gitu. Ya, saya mau jualan apa? Justru sekarang dirubah, saya mau jualan ke siapa? Ini dulu nih teman-teman. Jadi ada kata-kata bagus dari pakar bisnis dunia nih ya. Siapa namanya? Seth Godin ya. Jangan cari market untuk produkmu, tapi cari produk untuk marketmu. Ini kata-kata yang bagus ya, saya ulang. Ya, silahkan tulis di Telegram teman-teman. Kata-kata ini teman-teman. Jangan cari market untuk produkmu, tetapi carilah produk untuk marketmu. Ya, oke, silahkan dicatat teman-teman. Berarti fokus ke produk dulu atau fokus ke market dulu. Kalau saya nih, kalau emang ini ada perbedaan pendapat gitu ya. Tetapi kayak kalau saya lebih suka apa sih market yang saat ini sedang membutuhkan apa? Pasar itu sedang membutuhkan apa? Baru teman-teman create produk. Dibanding create produk dulu, baru teman-teman apa namanya produk tersebut, baru setelah itu cari marketnya. Wah itu repot ya gitu. Oke, apa marketnya nih teman-teman? Nah ini tadi ada yang nanya ya, marketnya apa aja? Ada yang nanya kayak gitu kan tadi kan? Oke, ini teman-teman, market ini silahkan tentukan dari 4 hal ini ya. Teman-teman kira-kira mau bermain di wilayah mana nih? Mau produk yang ngambil segmen perempuan aja, laki-laki saja, atau laki-laki dan perempuan? Usianya, mau main yang mana? Seluruh usia, atau usia anak-anak milenial, atau usia kolonial? Nah, ini kan apa namanya? Beda cara bermainnya. Profesinya apa? Penghasilannya apa? Dan sebagainya. Ya. Kemudian geografi, wilayahnya apa? Komunitasnya apa aja? Ya, pakai WA atau pakai Telegram. Nah, ini kalau pengen detail, biasanya pakai alat bantu ketiga. Dari mana? Bisa pakai data yang ada di mana? Facebook. Ya, ini ada juga menggunakan data yang disiapkan oleh Google. Ya, kalau mau lebih spesifik.
Tapi kalau guru saya, pakar internet marketing, Mas Andre Andropia, udah kalau pakai tools belum bisa, udah Kirata aja. Tahu Kirata TH? Kira-kira. Tapi tapi nyata. Ya. Ya kurang lebihnya lah, nggak apa-apa teman-teman ya. Namanya baru memulai, nggak harus perfect ya. Nanti kalau makin ahli, baru teman-teman mengadakan riset market, istilahnya begitu ya. Tapi hari ini saya nggak mau terlalu dalam ke situ. Kenapa? Karena bisa jadi banyak pemula yang ada di sini ya. So teman-teman, fokuslah dengan mau membidik apa ya. Oh, saya mau membidik komunitasnya Agim nih. Oh, kalau ke komunitasnya Agim, cocoknya jualan apa ya? Oh, Al-Quran digital. Oh, umroh. Oh, apa, dan sebagainya. Ini bisa seperti itu, teman-teman. Ya, ini contoh. Ya, contoh nih teman-teman. Oh, ya misalkan jualan produk kesehatan ya. Jenis kelaminnya pria dan wanita. Kayaknya usianya ini nggak main anak-anak kuliahan deh. Mainnya anak-anak yang sudah mulai, bukan anak-anak ya, usia yang sudah mulai bekerja ya. Cenderung orang yang punya penghasilan di atas 5 juta sebulan. Ini contoh. Ya, statusnya segmen utamanya yang menikah, ya kan? Jangkauannya Indonesia, kan ada jangkauan tuh ada lokal, hanya kota-kota tertentu atau Indonesia bahkan bisa luar negeri ya. Kemudian tokoh yang dikaguminya siapa, aktivitasnya apa dan sebagainya. Silahkan teman-teman rancang sendiri. Kayak tadi niche mencari ceruk pasarnya seperti apa. Nah kalau seperti itu teman-teman harus menggunakan alat-alat bantu ya, alat bantu yang disiapkan meskipun ini berbayar. Alat bantunya disiapkan oleh Facebook, ya sehingga Anda bisa iklan di Facebook atau juga iklan di Google. Nah, mereka menyiapkan data-data kecenderungan marketnya seperti apa, ya seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga produk nih teman-teman. Ya, kalau mau laris manis, ya bisnis kalau mau laris manis, maka 3 hal ini teman-teman yang perlu teman-teman siapkan, ya. Bisa 1, produk yang memenuhi kebutuhan orang lain ya, saya tulis di sini. Ya, oke. Udah muncul ininya Teh? Sudah, Coach. Udah ya, oke. Produk. Itu apa? Oke, ada ya. Lagi delay mungkin. Cara bikin ini kan katanya gitu, Coach. Kenapa? Cara bikin landing page. Oh iya dong, nanti pokoknya langsung nanti teman-teman bisa praktek. Yang penting dasarnya harus dikuasai dulu. Ya, share screen-nya ketutup ya, share screen-nya. Ya, jadi kayak ada blok-blok hitam gitu loh, Coach. Oh, itu sinyal ya, kalau di sayanya nggak ada ya. Oke. Coach, gimana nge-online-in? Diajarin nggak? Diajarin, bahkan bukan hanya diajarin, langsung praktek. Wah, asik ya. Oke. Sekarang gimana? Muncul? Aman, lancar. Oke, lancar. Oke, ya. Jadi teman-teman, sebelum berjualan online nih, siapin tadi marketnya siapa, produknya apa, baru nanti mengonline-kannya pas. Gini ya. Oke. Cari produk yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, nih, coba notepad-nya sekarang muncul nggak? Muncul, Coach. Muncul. Oke, ini namanya product market fit ya. Jadi teman-teman gini, jangan sampai mau mengonline-kan tapi produknya nggak siap di-online-kan. Ini bahaya ini ya. Oke. Apa itu product market fit? Adalah cari produk yang bisa ya memenuhi kebutuhan orang lain. Berarti kalau memenuhi kebutuhan banyak dicari nggak Teh? Pastinya. Maka jualan produk kebutuhan, ini saya pakai tanda ini ya. Oke, jualan produk kebutuhan, maka medianya apa teman-teman yang cocok? Medianya adalah marketplace. Gitu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman jualannya produk kebutuhan, jangan di landing page, nggak cocok teman-teman. Ya, kalau produknya misalkan THA jualan beras, jualan popok, jualan sabun, jualan yang biasa dicari banyak orang lah, yang lazim gitu kan,
cover handphone dan sebagainya. Ini cocoknya jualannya di marketplace. Ya. Oke, ya. Berarti apa? Pinter-pinter bikin kata kunci atau istilahnya adalah keyword, ya. Kenapa? Karena orang lebih senang mencari, termasuk ke YouTube aja sekarang udah bisa mencari sesuatu lewat YouTube ya. Betul. Bisa. Ya, jadi harus ada optimasi. Kata kuncinya apa yang kira-kira diminati. Sekali lagi, kalau mau main optimasi berarti teman-teman harus punya ilmunya, ya. Supaya apa? Data yang berbicara gitu ya, tentang Google Ads, Facebook Ads dan sebagainya, ya. Yang kedua adalah cari produk yang bisa memenuhi. Nah, ini kalau ini beda, keinginan orang lain. Keinginan orang lain. Berarti apa nih teman-teman kalau main keinginan? Nah, di mana ini jualannya? Produk-produk yang memang khusus, eksklusif, produk digital. Ini carinya dua nih. Bisa di Instagram, ya karena Instagram main visual. Bisa juga di landing page. Nah, kayak gitu nih teman-teman. Ya, apalagi produk-produk yang khusus ya. Kayak gitu. Yang terakhir adalah cari produk yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan orang lain. Nah ya, kalau ini kombinasi, mau di mana ya tergantung ya teman-teman produknya seperti apa. Maka teman-teman, nah saya pengen tahu nih teman-teman nih ya, oke. Tadi sudah pada nulis bisnisnya ya. Oke, teman-teman saya pengen tahu, tuliskan di Telegram, nggak apa-apa. Tuliskan yang sudah mengonlinekan bisnisnya, tulis link website atau landing page produk yang teman-teman jual. Ya, silahkan share di Telegram, share di grup Telegram Belajar Bisnis. Silahkan nih teman-teman. Saya pengen tahu nih berapa banyak yang sudah mengonlinekan bisnisnya. Silahkan. Ada? Sudah pada nulis? Udah, Coach. 2 orang. Oke. Nah, saya nanti lihat nih. Taparo Cloud. Oke. Be Obsessed. Jualan buku, pemrograman, dan teknis. Oke. Mas Rizky. UB.id. Oke. Sip. Sukses bisnis berjamaah. Toko.io. Ini biasanya dari platform toko online biasanya ya. Ini Bu Viladini jualan gendongan bayi. Yes, oke. Ada yang jualan di Facebook juga. Siap, ya. unihealth.co. Mantap, jos, ya. Muslim_billionaire. Ini benar underscore. Underscore apa strip nih, Pak Fauzan nih? Ya, oke. Yes, banyak nih. Nanti saya kalau sedang senggang, saya nanti cek linknya. Yuk, teman-teman, silahkan tulis ya. Saya mau lihat teman-teman seperti apa ya. Antusiasmenya dahsyat, Coach. Situ ya, dahsyat ya. Mantap, mantap, jos. Ayo teman-teman, ramein cookies, nggak apa-apa, masuk aja ke sana. Biar seru, biar seru. Yes, oke. Yes, teman-teman, kita lanjut ya. Oke, Pak, sinyal saya stabil nggak sekarang? Stabil, Coach, stabil. Stabil, coba saya pakai video, stabil nggak nih? Kangen nih ngelihat langsung, bentar. Klik. Oke. Mudah-mudahan lancar nih pakai video sekarang. Grup Telegramnya yang mana? Grup Telegram Belajar Bisnis. Minta link Telegramnya, boleh Mas Yayak dikasih link Telegramnya aja, Mas.
Coach nggak punya website. Bentar, Coach. Justru hari ini terutama banyakan kan kayaknya nggak punya website nih. Hari ini saya akan jelasin ya. Mulai pelan-pelan mengonlinekan bisnisnya ya. Oke. Oke, kita lanjut nih teman-teman ya. Kita lanjut. Sambil teman-teman sharing bisnisnya ya. Oke. Oke ya, saya buka video oke ya. Ya, nggak nge-lag ya. Aman, Coach. Aman, damai. Sip. Oke, Nah, Coach. ini teman-teman, ini silahkan kalau mau di-capture boleh atau teman-teman ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau mau jualan di online, rancang dulu ini. Rancang dulu apa produknya, siapa customernya. Ini kesimpulannya teman-teman. Kalau mau jualan produknya laris manis laku keras itu ada 4. Boleh dicatat nih, ada 4. 1, jualah produk yang tepat ke market yang tepat, dengan cara yang tepat, dan timing yang tepat. Ini udah pasti laris manis ini. Jualah produk yang tepat ke... Notetnya, Coach. Enggak, ini ke... Enggak, justru biar dicatat ini. Aja. Oh, siap. Nih, teman-teman. Rumus produk yang laris manis laku keras itu ada 4. Jualah produk yang tepat ke market yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dalam waktu, timing, momentum yang tepat. Maka dipikirkan masalahnya customer apa, kebutuhannya customer apa, dan sebagainya. Ini teman-teman main di sini dulu, jangan bagus menurut teman-teman, tapi yang dibutuhin oleh customer. Nah, dari sisi produk ada 3 teman-teman. Apa benefit? Benefit itu apa? Manfaat dari produk yang Anda tawarkan itu apa? Ya, kalau fitur itu adalah fasilitasnya, ya. Ada apa aja produk yang teman-teman miliki saat ini? Experience, pengalaman apa? Ya, yang dimiliki oleh produk yang kita yang kita pasarkan, ya. Dan sebagainya gitu. Oke, sip. Ya, karena biar langsung. Nah, pertanyaannya sederhananya begini, Coach. Insya Allah lah, saya udah siap ke online. Produk juga saya mau coba mulai di-online-kan. Apa langkah yang harus disiapkan? Ya, ini teman-teman, langkahnya ada 5. Wih, nih teman-teman ya, supaya langsung praktek go online. Yuk, ini kita ngomonginnya untuk membangun bisnis teman-teman sendiri. Nanti di beberapa pekan ke depan kita ngomongnya affiliate ya. Kalau affiliate ceritanya beda lagi. Sekarang saya ngomongnya bagaimana cara mengonlinekan bisnisnya ya. Maka untuk mengonlinekan bisnisnya teman-teman, salah satunya adalah siapkan alat bantu ya, tools. Salah satu alat bantu adalah gimana ya caranya orang mulai mengenali teman-teman. Kenal bahwa teman-teman punya produk, teman-teman punya eksistensi di dunia online. Ya, oke. Ya, terutama bagi yang sudah punya website tadi, nggak tahu itu apakah website sendiri atau website dari pihak vendor ya. Kalau sekarang kita ngomonginnya bikin website sendiri, udah gitu aja ya. Yo, teman-teman, biar dari nol nih teman-teman. Ya, ada 5 nih teman-teman. Ya, ada 5. Bagaimana teman-teman mengonlinekan bisnisnya ya. Praktek mengonlinekan bisnis. Nah, ini teman-teman ya, banyak cara sebetulnya.